Fokus soalnya nih. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Perhatiin, pekerjaan-pekerjaan yang telah ku lakukan. Ya, terus? "Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terus? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Ya, tadi ada ayat kalimat-kalimat pekerjaan-pekerjaan yang telah kulakukan. Berarti kalau ada urusan pekerjaan, Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, ini berarti satunya dalam apa? Dalam arti Kalau ada urusan dengan pekerjaan. dalam konteks pekerjaan saja. Iya, jadi satunya satu apa? Satu pekerjaan, Satu pekerjaan, satu misi. satu visi. Satu misi ya. Kalau orang Kristen bilang, kalau Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, terus Yesus jadi Tuhan, karena satu dengan Bapa, baca ini aja. Ya itu. Yohanes 17 ayat ini, yang hijau-hijau. 17. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Satu-satunya ya, gak ada dua-duanya ya. Terus? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lanjut. Satu ya, itu ya, satu-satunya ya. Terus ini nih, ayat ke 21 nih, atau 20 dah, dari 20 sampai 23 lah. 20 sampai 23 lah. "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu Supaya mereka menjadi apa? satu. Sama seperti? Mereka. Sama, menjadi satu sama seperti? Engkau ya Bapa. Baca lagi, coba. Oke. Di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu." Tuh. Supaya mereka, murid-murid Yesus, menjadi satu sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Apa mau mentuhankan murid-murid Yesus juga kalau cuma kata satu dianggap Tuhan? Iya paham. Berarti kalau mau satu dianggap Tuhan berarti ada berapa Tuhan? Ada 15 Tuhan gitu, 12 murid plus 3 Trinitas kan nggak mungkin. Jadi artinya Yesus juga berharap murid-muridnya menjadi satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Dalam apa? Dalam tujuan, dalam misi gitu. Ya. Jelas kan? Jelas. Bisa baca nanti. Jelas Bisa banget. dicatat nanti. Jelas banget. Terus yang tadi apa lagi? Apa? Yang kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, terus ketika murid-muridnya memanggil Yesus guru dan Tuhan, apakah Tuhan Yesus menolaknya? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Itu ada di Yohanes 13:13. Ya. Nih. Ayat 13 nih. 13. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memanglah akulah guru dan Tuhan." Oke, itu yang berarti yang dia bilang itu kan. Itu ada di Yohanes 13:13. Sekarang saya bandingkan dengan Bible juga nih. Bukan dengan Quran nih. Dengan Bible juga. Bible. Nah. Bentar ya. Yohanes 13:13. Yohanes 13:13. Coba tolong dibaca aja yang garis bawah nih. Yohanes 13:13. Tuh, Gilang tolong dicek. Ya. "Kamu memanggil aku guru dan Tuhan." Yang ini Tuhan, yang ini Tuhan. Ya. Sama-sama bahasa Indonesia kan? Iya. Tuhan.
Apa di situ? Tuhan. Tuhan kan? Tuhan itu. Tuhan. Sama nggak Tuhan sama Tuhan? Beda dong. Beda. Sekarang ada lagi nih. Ini penerbitnya sama nih. Coba yang di garis bawahi. Yohanes 13:13. LAI tahun 2011. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Sama nggak junjungan sama Tuhan? Ada lagi nih. Tuhan lagi. Junjungan. Malah junjungan. Aku guru dan junjungan. Itu yang bahasa itu 2011 ya. Bentar. Itu dulu kan cukup nggak? Sama nggak? Tuhan, junjungan sama Tuhan. Apa sama? Beda kok. Beda-beda. Ya kan? Jauh ya. Sebenarnya ada lagi, cuman saya harus nyari dulu kitab yang mengatakan kamu menyebut aku guru dan rabi. Rabi. Guru? Guru. Iya. Rabi sama Tuhan sama junjungan sama Tuhan apa sama? Kalau Tuhan jauh. Jauh. Apa ya di sini ya, versi ini ya. Kenapa bisa berubah jadi Tuhan, junjungan jadi Tuhan? Kenapa kira-kira begitu? Kenapa tuh kok? Bisa berubah kok? Karena yang mencetak Bible ini untuk orang Kristen, ini memang bermaksud supaya orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Kalau yang ini ditujukan kepada orang Islam. Karena di sini pakai Yesus Kristus, di sini pakai Isa Al-Masih. Bisa. 13. Oh, Bisa iya, begitu. Ada, saya harus cari dulu. Ya, tapi itu jelas kan, beda kan? Iya. Ada yang Tuhan, ada yang junjungan, ada yang Tuhan. Nah itu aja jawabnya. Tanya ke dia, Tuhan, junjungan sama Tuhan sama nggak gitu. Terus yang salah yang mana gitu. Kita jangan cari yang benar. Iya. Jangan tanya yang benar, yang salah yang mana gitu. Iya. Terus apa lagi? Banyak nih kok. Malah dia sampai nunjukin apa ayat. Ayat apa? Sebentar kan. Oh nih sebelumnya dia nanya balik. Sekarang saya balik nanya. Apakah ada saksi lain selain Muhammad yang menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah itu? Dia nanya itu. Saksi waktu apa? Menerima wahyu atau apa? Dia hanya nanya itu sih kok. Sekarang saya Saksi selain Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya balik nanya, apakah ada saksi lain selain Muhammad, Nabi Muhammad, yang menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah itu? Kehadiran di mana? Atau juga? Nggak jelas kok. Ya. Begini aja. Saksi selain Muhammad yang menyaksikan kehadiran yang kalian. Kehadiran di mana? Ya harus jelas dong. Kalau dibilang ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kehadiran di mana? Dia berarti nggak ngerti apa yang ditanya. Kalau yang dia maksud Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro, yaitu cuman ada Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril alaihissalam. Kalau mau ditanya siapa saksi? Saksinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau yang dia tanya Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, ketika diangkat ke Sidratul Muntaha, saksinya siapa? Kalau dia nanya begitu, boleh tanya juga ketika Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai, wahyunya siapa? Ada nggak? Ya nggak ada juga gitu. Kalau nggak ada juga, berarti mereka double standar. Namanya wahyu, butuh saksi apa? Saksi manusia. Sekarang tanya lagi, siapa saksinya ketika Yesus dibawa sama iblis ke atas gunung paling tinggi? Pernah baca? Enggak. Ada di sini. Yesus dibawa iblis ke gunung yang paling tinggi. Saksinya siapa? Nggak ada juga di sini. Bentar ya. Lalu
jatuhkan mengenai nih ayat ke-8. Matius 4 ayat 8. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Siapa saksinya? Coba. Iblis. Loh ini kan iblis yang bawa. Iblis yang bawa. Iya. Iblis yang bawa Yesus ke atas gunung tinggi. Saksinya siapa? Manusia? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Apakah penulis kitab ini ikut terbang gitu? Ngelihat iblis bawa Yesus? Nah gitu. Itu pertanyaannya udah ngawur berarti. Dia kalau bilang kehadiran di mana gitu. Terus apa lagi? Nah dia nunjukin ini kok Apa? Yang ini kok. Mohon maaf. Ayat ini kok. Oh, Yohanes 10:30 udah saya jawab. Yohanes 13:13 sudah dijawab. Udah kan jelas? 10:30 satu dalam hakikat. Satu dalam tujuan. Kalau orang Kristen bilang Yesus dan Bapa adalah Tuhan dalam satu hakikat, ketika Yesus disalib di atas kayu salib, Yesus teriaknya apa? Masih ingat nggak? Eli, Eli, lama sabachthani. Iya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lo katanya satu. Kok ditinggalin? Ya, jadi maksudnya Iya, betul. aku dan Bapa itu adalah satu dalam tujuan, dalam misi. Buktinya Yesus di Yohanes 17 ayat 21 kan tadi bilang, berdoa supaya murid-muridnya juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Mereka kan nggak mungkin nuhanin murid-muridnya kan. 10:30. Kalau yang 13:13 tadi udah saya tunjukin. Ada yang junjungan, ada yang Tuhan, ada yang Tuhan. Sama nggak itu junjungan sama Tuhan? Gitu. Apa lagi? Itu kok. Apa? Dibilang kan nonton debat sekalian. Yesus lah kan emang Yesus adalah utusan utusan dalam kurung firman Allah. Terus masalahnya apa deh? Ya sepakat Yesus dan Yohanes adalah utusan Allah. Mereka manusia. Kalau Yesus Tuhan, apakah Yohanes juga Tuhan? Kan kita tanya seperti itu kok. Terus kita bahas lagi dalam buku khusus. Kan ini karena setiap hari kok kita nonton channelnya Kododi. Dalam buku khusus calon pastor di situ di situ diterangkan banyak ayat bahwa ayat tersebut adalah ayat sisipan. Artinya tulisan tangan manusia disisipkan ke Bible dan menjadi ayat. Al-Quran atau Alkitab merupakan kitab suci. Jika sudah ada campur tangan manusia, apalagi disisipkan ke dalam kitab suci, apakah kitab tersebut asli atau tetap suci? Anda bisa lihat di video ditonton lagi gitu. Mau baca nggak Angel? Mau baca nggak Angel? Boleh. Boleh ya? Nah, itu boleh tuh kok. Boleh. Biar tahu. Nih Angel. Kitab suci Katolik. Iya. Ini tulisannya apa? Tidak untuk diperdagangkan. Angel nggak bisa beli ini. Kitab suci Katolik ini dengan catatan dan pengantar lengkap. Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Satu-satunya ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas di dalam Bible ini itu ada di sini. Kita harus dengerin Angel yang baca nih biar mantep. Dulu sering baca Bible di gereja ya? Sering. Oh sering. Sering. Nih, yang ayat 7 nih, coba tolong baca nih, yang di garis bawahin. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah ini ada catatan kakinya di bawah nih. Ya ayat 7-8, kata di dalam sorga sampai di bumi, keterangannya bagian ayat ini apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang Terus? paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah
oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Coba tolong diulang, karenanya apa? Karenanya pasti ini tidak asli. Karenanya Bagian ini pasti tidak asli. tidak asli apa? Tidak asli. Palsu dong. Nah, ini suruh baca ini itu orang. Nanti kita tampilin ya di layar. Orang bisa baca semua ntar. Gitu. Nggak nantang debat sekalian. Nah itu kok ini masih dibilang kita ngeyel terus Kita ngeyel orang ini dari dokumen mereka. itu namanya beriman buta, kita dikatain. Akhirnya kita kirim video